Pembangunan pos dan pedukuhan di Pisangan Sedari Karawang. Pada tahun 1518, Syekh Syarif Hidayatullah mengutus Janapura yang merupakan muridnya, yang berasal dari Kudus untuk membuat sebuah pedukuhan di dekat laut di wilayah ujung Karawang, yang sekarang berada di sekitar Pisang Sedari Karawang. Pedukuhan yang dibangun oleh Janapura kemudian menjadi pos Kesultanan Cirebon di wilayah pesisir utara bagian barat. Pedukuhan yang pertama dibuat oleh Janapura adalah Pedukuhan Pisangan. Setelah 10 tahun menetap di Pisangan, kedua putri Janapura yaitu Dewi Sondari dan Andi Dari datang berkunjung. Pada tahun 1528, Janapura yang kemudian dikenal sebagai Syekh Janapura mendapatkan misi untuk mengislamkan daerah Tanjung Suwung yang sekarang dikenal dengan nama Sedari. Wilayah Tanjung Suwung pada masa itu banyak dihuni oleh masyarakat pelarian dari Kerajaan Telaga. Syekh Janapura kemudian berhasil mengislamkan masyarakat di Tanjung Suwung dan selanjutnya mengembangkan pedukuhan di sana. Menurut Zakaria Hussein, sejarawan Karawang, berita keberhasilan Syekh Janapura mengislamkan Tanjung Suwung kemudian tersebar hingga ke Kudus. Tidak lama kemudian Raden Imanullah, keluarga Sunan Kudus, meminang Dewi Sondari dan membawanya kembali ke Kudus untuk memperingati pernikahan putrinya, yaitu Dewi Sondari, dengan Raden Imanillah. Syekh Janapura kemudian memberikan nama pada pedukuhan di Tanjung Suwung tersebut dengan nama Pedukuhan Sondari, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sekarang dengan nama Sedari. Menurut data yang dihimpun oleh Zakaria Hussein, Syekh Janapura tinggal di Tanjung Suwung hingga akhir hayatnya, yakni pada tahun 1567. Ia kemudian dimakamkan di dekat pantai. Datangnya gamelan Sukahati dari Kerajaan Demak. Pangeran Sulaiman Solenreningrat dalam bukunya Sejarah Cirebon menjelaskan bahwa setelah wafatnya Pangeran Seberanglor, Sultan Demak II, pada tahun 1521, pada penyerangan ke Melaka yang dikuasai Portugis, Ratu Ayu Putri Sunan Jati atau Sultan Cirebon II dan istri dari Pangeran Seberanglor atau Sultan Demak II kemudian membawa gamelan dakwah yang disebut Sukahati, dalam bahasa Indonesia kebahagiaan karena ikhlas, ke wilayah Cirebon dari Demak sebagai benda untuk mengenang mendiang suaminya. Budayawan Cirebon meyakini bahwa gong Sukahati atau gong sekati adalah alat musik gamelan dakwah pertama yang dibawa masuk ke Cirebon dari Demak. Sementara Cirebon sudah memiliki gamelan dakwahnya sendiri di saat yang sama. Dalam bahasa Cirebon, orang-orang yang sedang terlibat dalam pagelaran gong Sukahati disebut Suk. Sering masyarakat luar Cirebon mengatakan sekaten hingga sekarang kesenian gong sekati. Cirebon masih sering diperdengarkan di keraton-keraton Cirebon. Syiar Islam ke Banten dan pendirian Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walangsungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten, yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksud perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten Pasisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan, anak dari Prabu Jayadewata atau Siliwangi, yang menjadi pucuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten Pasisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Di wilayah Wahanten Pasisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winaon lahir pada 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin.
Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan, yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayah. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Latar belakang penguasa Banten. Perkawinan Pangeran Sabranglor Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu Putri Sunan Gunung Jati terjadi tahun 1511 sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak. Sabranglor untuk sementara berada di Cirebon. Kelak Yunus Abdul Qadir akan menjadi Sultan Demak pada tahun 1518 Masehi. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat mencemaskan Jaya Dewata atau Siliwangi di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis di Malaka, yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahun 1513 Masehi, Tom Pearce, pelaut Portugis, menyatakan dalam catatan bahwa sudah banyak dijumpai orang Islam di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya yaitu Maulana Hasanuddin kemudian melakukan dakwah Islam dengan sopan, ramah serta suka membantu masyarakat sehingga secara sukarela sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam. Dari aktivitas dakwah ini di wilayah Banten, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Syekh Nurullah atau Syekh yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.